Seseorang kawan pernah berkata, menguasai ilmu pengetahuan itu anugerah, tapi terlalu banyak tahu dapat menjadi kutukan. Kita jadi takut menjalani sesuatu karena terlalu sibuk bertarung di dalam kepala. Ternyata memang benar, apa-apa yang secukupnya membawa kita pada kedamaian. Ya, kami menemukan ular di jalur ini di tengah jalan. Gimana bang nih ngusirnya bang? Aduh, takutnya nyamber. Oh udah ke belakang dia. Belum. Udah ke belakang. Ini. Masih ke situ. Masih sana. Hei, gerak. Busce. Pak. Lari pak. Lompat aja bang. Kita tadi berangkat dari ketinggian 1700, sekarang udah 1970, hampir 2000, berarti kita 270 meter vertikal dalam waktu 1 jam. Luar bisa ngebut juga ya. Tapi kalau dilihat dari konturnya sih, ini akan gini lagi dikit, gini lagi. Kaki yang pegal membawa kami agar makan lebih cepat. Belum jam 12 siang, tapi sudah lapar. Lagi pula, kata Budin, ini titik terdekat dengan air. Jadi lebih baik makan dulu. Tapi kita memutuskan untuk makan di sini aja. Kenapa? Karena kalau dilihat dari peta, nah ini bersyukurnya ya kalau udah mulai bisa baca peta tuh. Kita kan ini curam terus. Secara nggak sadar energi tadi udah terpakai, dan pasti ini makanan yang tadi pagi itu udah keserap banget, udah habis. Capek banget. Tapi treknya sejauh ini seru. Karena nggak cuma hutan lumut gini aja, kayak kemarin kita ketemu sungai, hutan lumut, kayak banyak gitu yang bisa dilihat. Ya yang paling keren pinus. Karena jarang banget ada hutan yang kayak ibaratkan sungai yang tepi-tepinya hutan pinus kayak di luar negeri gitu. Bervariasi sekali. Nanti akan ada kejutan-kejutan apa lagi di depan, mari kita lihat sama-sama. Seberes mengenyangkan perut, kami kembali melangkah, menyusuri jalur terjal yang membuat betis meminta ampun. Furki tidak bohong saat berkata bahwa Leuser akan menjadi pendakian yang paling melelahkan. Oh iya, di jalur curam ini juga kami beberapa kali melihat jejak harimau, atau biasa disebut nenek oleh warga lokal. Tapi ada hal yang saya sadari. Ternyata di banyak tempat di Pulau Sumatera, harimau kerap dipanggil nenek, atau bahasa lokalnya nenek, entah apapun itu, dan dianggap sebagai leluhur atau moyang. Kaisan apa? Kalau bahasa sini nenek ya, tapi kalau apanya harimau, kaisan nenek ya. Bekas kayak dia habis kencing gitu. Dia habis kencing dia diginiin dia sama kakinya. Tapi kalau cakaran beda lagi. Kalau cakaran itu di pohon dia. Oh iya. Kalau ini kami Ini jejak baru apa lama, Pak? ini termasuk baru nih, udah baru Masih terlihat ya. mungkin 2 harian lah. Jadi 2 hari lalu ada harimau lewat sini ya, Pak ya? Iya. Nenek disebutnya. Buat belang. Oh, buat ulang. Menaiki punggungan sekarang menyusuri. Jadi kalau kontur gunungnya begini nih, kita tadi gini, nah sekarang di sini jalan. 3 tahun lalu, Furki sampai pernah sesumbar. Dirinya takkan kembali ke Leuser. Untung saja akhirnya dia mau kembali dan merekam untuk Atap Negeri. Tentu saja setelah negosiasi yang alot dan penolakan yang bertele-tele. Kalau kami di sini biasanya kalau mau acara-acara kenduri ataupun ada yang sakit, kita pakai ini dulu. Itu apanya, Pak?
dibakar. Coba lihat. Ada khasiatnya enggak buat apa? Kalau menurut cerita itu kan apa? Khasiatnya ini untuk menyampaikan doa-doa kita. Iya kayak dupa dibakar sih. Ya jadi emang mirip sih kayaknya buat media menyampaikan Sembahyang. doa ya. Kalau kami di sini bahasanya kemenyan. Hutan rapat perlahan merenggang. Kami lantas keluar di sebuah sabana. Katanya akan ada banyak pergantian antara sabana dengan hutan perdu di depan sana. Jadi seperti hari kedua ya, kita mulai keluar dari hutan lebat, kita memasuki area di mana pohonnya jarang-jarang. Jadi tanaman rendah, langit terlihat, alhamdulillah cerah, tidak hujan. Semoga tidak hujan hari ini. Tapi nanti katanya akan keluar masuk hutan ya Bang ya, hutan perdu. Melihat kecantikan di kejauhan, energi saya kembali terkumpul. Rombongan terus melangkah, sesekali menerobos pakis. Setelahnya kembali di area sabana. Jadi kita bisa lihat di kejauhan itu puncak Angkasan. Kemarin kita dari situ turun, lalu naik lagi ke sini. Wow. Kami tidak boleh berjauhan ketika di area sabana. Tentu saja karena lapangan seperti ini adalah area bermain para harimau. Di satu titik saya melihat banyak sekali kantong semar. Banyak sekali. Sampai tidak terhingga. Sesuatu yang langka di tanah kelahiran saya. Di sini melimpah seperti rumput liar. Oh, jadi ini kotoran nenek yang habis makan kijang. Ini bulu-bulunya dan tulang-tulangnya. Kering ya, udah kering banget ya. Udah kering. Udah cukup Ini lama ini kira-kira berarti ya. berapa lama Pak ini Pak dari dia? Udah 1 bulanan ini. Oh iya. Nggak bau lagi. Kalau baru dia bau. Kalau baru kayak basah gitu ya Pak ya. Masih bau. Pada umumnya ya. Habis apa? Habis dia kotor di situ nih kaisannya nih. Oh, mana? Sama habis kencing dia kayak gitu juga. Kayak kucing Habis ya? dikais. Oke, kita ngecamp di sini aja ya Pur ya. Harusnya kita di Coba. Koba, tapi masih 1 jam perjalanan lagi. Sementara cuaca sudah mulai, lihat awan sudah mulai mendung, hujan mulai merintik. Jadi kita di camp 4 sekawan. Oke, kenapa dinamakan camp 4 sekawan? Karena waktu itu ada berempat orang di sini camp. Oh, sama seperti novel ya, waktu kita kecil 4 sekawan. Let's go. Let's go. Ini tulang bekas. Kayaknya ini tulang belakang ya. Iya. Nggak tahu deh. Pokoknya ini mungkin bekas mangsanya nenek di sini. Kalau mungkin harimau ya, tapi di sini sebutnya nenek. Meski belum gelap, rombongan memilih untuk berhenti di sebuah camp bernama 4 Sekawan, tepat di ketinggian sekitar 2600 mdpl. Hujan mulai merintik, kabut datang dan pergi dengan cepat. Angin dingin di area terbuka membuat kami mudah sekali menggigil. God. Enak banget. Sambal mana sambal? Udah aja udah jadi gelangnya. Udah. Nih, Kayak gimana? dari rotan. Wih, samaan kita sekarang. Yoi. POI. Walau begitu, saya tetap memaksakan diri untuk keluar. Bima Sakti tampak cantik malam ini, sangat disayangkan untuk dilewatkan. Melihat langit malam membuat hati sendu, keluarga di rumah membuat rindu. Apakah mereka dinaungi langit yang sama indahnya? Atau polusi membuat kita lupa untuk mensyukuri luasnya cakrawala?
Belum mau berhenti menyuguhkan keindahan, pagi menyambut kami dengan kuningnya matahari. Saya dan kawan-kawan berfoto ria sembari menunggu makanan dimasak. Seberes sarapan dan packing, kami memulai hari kelima dengan penuh semangat. Hari ini rencananya cuma naik sekitar 300 meter vertikal. Tapi melihat peta, treknya sangat panjang. Kotoran nenek. Ada kukunya. Oh, di dalam kotorannya ada kukunya. Ya, ini dia. Kuku apa itu ya? Ini kalau diperkirakan kakinya kijang dulu. Kakinya kijang ya? Kan dia gini kakinya. Iya. Di sebelah kan. Kami menyusuri sabana hingga ke hutan perdu, begitu lagi dan lagi. Meski indah, pemandangan di kejauhan membuat nyali ciut. Kesanalah kami akan menuju, ke tempat yang begitu jauh. Semangat yang tadinya menggebu, kian mengendur. Jalur curam membuat fisik kelelahan. Ternyata jalan panjang hari ini bukan cuma naik perlahan sampai 300 meter vertikal seperti dalam pikiran saya, melainkan naik turun terus. Di antara cuaca yang tidak stabil, yang terkadang sangat panas kemudian berkabut, kami kembali masuk ke dalam hutan lumut. Sepanjang jalan, jejak kehadiran harimau masih terlihat. Mereka terasa dekat sekali. Kata-kata Budin menjadi penenang. Katanya harimau juga malas berinteraksi dengan manusia. Musabab kita seperti makhluk asing di mata mereka. Satu-satunya hal yang membuat harimau memangsa manusia adalah rasa lapar tak tertahankan dan sudah hilangnya mangsa di hutan. Ya, walaupun ada beberapa kasus harimau menyerang manusia untuk menunjukkan kuasa saja, alias iseng. Waduh, ini sih makin tidak tenang jadinya. Kita menemukan ini jamur gajah, bentuknya gini nih. Jadi sepanjang perjalanan itu aku banyak menemukan jenis-jenis jamur yang aneh-aneh. Tadi kata Bang Budin ini jamur gajah nih namanya, lihat Kak. Nih. Terus di atas ini ada juga nih. Banyak. Iya, semakin tinggi kita naik, semakin banyak tumbuhan-tumbuhan aneh yang kita temukan. Itulah indahnya Gunung Leuser. Hah? Jamur apa tuh? Wah, ada yang bisa nyanyi gak tuh? Jamurut. 30.000. Teman-teman, ini bekas jejak kaki kijang. Baru lewat katanya. Masih sangat-sangat basah. Iya, basah banget masih. Setelah trek meliuk, kembali ke sabana, kemudian tiba juga di pos tempat kami akan ngecamp, Bivak Kaleng. Dinamai begitu karena dulu banyak kaleng makanan tentara menghiasi pos ini, entah tahun berapa. Kita sudah tiba di Bivak Kaleng. Disebut camp Bivak Kaleng karena dulu banyak kaleng ransum tahun 90-an atau 80-an, makanan-makanan khas tentara zaman dulu. Dulu kaleng-kaleng makanan gitu. Yang besarnya tuh. Daun kalau dari jauh ya, daun kering, padahal dia kaleng. Dulu banyak nih di sini. Waktu pertama kali saya dibawa sama bapak ke Gunung Leuser, banyak saya lihat di sini. Sekitar tahun berapa? Itu 2008. Sekarang berkurang. Ketinggian di sini adalah 2.920 mdpl. Dengan ketinggian hampir 3.000 mdpl dan terletak di kawasan terbuka, menjadikan Bivak Kaleng camp terdingin sejauh ini. Kita makan mewah malam ini, Bur. Gimana, Bung? Nasi plus mie plus bakwan. Mantap. Jadi kebutuhan karbohidratnya gila-gilaan karena besok akan menjadi perjalanan menuju puncak.
Sama seperti sebelum-sebelumnya, saya enggan berlama-lama di luar tenda tiap malam tiba. Bertolak belakang dengan Bang Batman dan Afri yang betah berbincang dengan para porter hingga hampir tengah malam. Sebetulnya seru juga sih ngobrol-ngobrol, tapi tidur dan memulihkan tenaga buat saya adalah hal yang lebih penting. Wah, dingin sekali. Dari kemarin-kemarin sepertinya ini kamar yang paling dingin. Meskipun tidak ada angin, kebayang kalau ada angin kencang di sini, tidak akan bertahan. Fajar menguning yang kembali menyapa kami membuat Furki ingin mengabadikannya dengan drone. Terburu-buru padahal baru bangun tidur membuat Furki tidak teliti. Ternyata salah satu baterai yang kami bawa sudah ngedrop karena kedinginan. Baru terbang, drone jatuh. Aduh, untung saja drone tidak jatuh begitu jauh dari campground. Force landing guys. Waduh, angin ya? Anginnya keberatan, dia tadi ada max power load. Untuk berjarum. Waduh. Temu. Untung mas. Furki yang tadinya mengantuk seketika langsung segar. Susah payah dirinya mencari drone. Untung ketemu. Dan semalaman tuh kerasa dinginnya tuh sampai ke dalam sleeping bag. Padahal kita udah di double. Saya sampai pakai hammock tuh. Hammocknya dikeluarin terus dimasukin ke sleeping bag untuk jadi selimut, tapi tetap dingin. Dinginnya dari bawah ya Pur ya. Berdoa dimulai. Kegiatan awal setiap pagi sama saja seperti yang sudah-sudah. Setelah beres-beres dan sarapan, kami melanjutkan pendakian. Baru mulai, trek langsung rapat. Akar pohon menjadi halang rintang yang kerap membuat saya dan kawan-kawan tersandung. Jalur meliuk seakan tak kunjung beres. Tatkala langit kembali terbuka, saya melihat 3 puncak dengan jelas. Berjajar manis menantang nyali. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, di depan sana ada puncak tanpa nama, puncak Loser, dan puncak Leuser. Puncak tanpa nama memiliki jalur berbeda dengan Loser dan Leuser. Nanti di sebuah persimpangan, saya akan dihadapkan pada keraguan. Di area yang lain, kami kembali melihat jejak nenek alias harimau. Oh, ini jejaknya. Ini baru tadi malam ya? Iya, yang tadi. Yang tadi ya. Ih, gede ini kakinya ya Allah. Yang tadi aja kotorannya segede itu. Yang ini lebih gede bang, lihat ya. 1, 2, 3 itu kan 1 kaki. Kaki kiri. Ih, gede banget asli. Ini kaki gue lebih gede. Kaki dia lebih gede. Itu tapaknya ya? Iya. Kayaknya 4-3 deh kakinya. 1, 2, 3 itu kan 1 kaki. Kali ini lebih segar, pertanda dia baru saja lewat. Saya hanya berdoa kami tak bertatap muka. Ada jejak nenek lagi. Nih 1, 2, 3. Itu 1 kaki. Tuh, jadi kakinya sebesar ini nih tangan aku, tangan saya. Dari jalur sempit laksana puzzle, kami tiba di sabana yang cukup unik. Bebatuan mendominasi. Benar-benar seperti film Lion King alias Raja Singa. Kok kalau bilang Raja Singa ngeri juga ya? Oke, kita udah tiba di Bivak Batu. Ini kalau kata gimana tadi Bang katanya? Kalau kesini harus kasih kenang-kenangan Pun. Taruh 1 batu di sini. Kita coba taruh 1 batu yang paling lucu. Yang kecil saja. Yang gede biar bisa di atasnya dikasih lagi. Gak perlu yang besar. Kecil tapi berguna lebih baik daripada besar tidak bermanfaat. Karena kecil juga nggak ada manfaatnya. Ini saya ya. Karena sudah pertengahan hari, saya dan kawan-kawan makan siang di sebuah lokasi bernama Bivak Batu. Dinamakan begitu sesuai dengan bebatuan yang mengitari area.
menemukan jejak nenek lagi dan ini besar banget nih. Ini yang paunya, yang tangannya, dan ini yang jari-jarinya. Dan ini kayaknya ada yang kecil deh. Nih, sepertinya dia berdua bawa anaknya. Ini ada anaknya, Bu. Seberes makan siang ditemani angin kencang yang tak kunjung berhenti, kami kembali melangkah. Sabana lagi-lagi menyempit, berubah wujud menjadi hutan perdu. Tak lama saya dan tim tiba di aliran sungai kecil bernama Kerung Kelut. Dari sini kembali naik, kembali menanjak, lalu turun lagi. Di tengah perjalanan, Ejak terjatuh dan kakinya terjerembab. Tapi ini keburu basah nih pantat aku. Kenapa, Jang? Jeblos. Tunggu. Malah yang kanan yang jeblos. Ya Allah, basah semua nih. Enggak, ini serius nggak bisa keluar sumpah. Aduh, aku nggak bisa. Tar Jang. Ini ngalangin. Terus, aman? Aman. Langsung ke bawah aja ke situ. Nah, oke. Berdiri dulu. Oke. Kaki aman. Thank you. Kaki aman. Aman.